Rabbil alamin. Monggo. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Sesi tanya jawab Kitab Al-Imriti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat ma'na dhamiri syani wa uribat fil hani bil alhani summa sholatu ma'salamil laiki ala nabi as-sofil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man asqanul qur'ana bil i'rabi amma ba'du. Hadratul kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, sedaya hadirin bapak ibu ingkang sami rawuh, sedaya wali santri, putra maupun putri ingkang kula hormati, boten supen dateng sedaya santri beserta khatmil Quran wal kutub ingkang berbahagia. Bil iktifa wal iktisar kawontenan kula teng mriki teng ajeng mriki minangkani kangge sesi tanya jawab atau bahasa kerene uji kompetensi. Jadi sampai di mana niki santri-santri khususipun kelas Imriti di dalam mempelajari kitab Al-Imriti niki sudah sampai di mana kepahamannya, apalane sudah sampai di mana, sudah layakkah munggah nenggone kelas yang lebih tinggi menika alfiyah. Makanya perlu diuji. Nek sampai enggak lulus ujian ya mudhun meneh. Gitu. Langsung mawon kita ke sesi tanya jawab nggih kangge peserta Imriti maupun niki mriti. Monggo ngadeg riyen mriti ngadeg mawon nggih. Kelas mriti nyuwun tulung berdiri. Monggo. Niki kangge panitia mbok menawi enten amplop mang dibeta mriki kosong mboten napa-napa. Ya mungkin jenengan sing ngisi nggih. Oh nggih, Jadi selain diuji, mengke sing saged menjawab tak kasih hadiah. Yo ora ketang hadiah Fatihah lah. Ya ora sangu. Ya hadiah Fatihah mawon. Ya kuwi amplope. Amplop kosong Ibu. Ya mungkin mbok menawi enten sing badhe memberikan apresiasi, dadi monggo maju ke depan. Kita mulai ke pertanyaan yang awal pertama. Coba jenengan ingat-ingat malih ke bab i'rabul fi'li, babu i'rabil fi'li. Teng mriku enten nazoman raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Sik kelingan. Nanti yang bisa angkat tangan. Coba sampean nazomkan kembali terus dimuroti. Monggo siapa yang bisa ngaju angkat tangan.
Siapa nomor 2? Mbak Rahma ya. Mbak Rahma, coba sampean perkenalan dulu. Perkenalan, monggo mike pundi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Cahyani binti Rois. Alamat Kemiling Gunung Sugih Besar. Walinipun sinten? Bapak Rois. Bapak Rois. Ya. Silakan dijawab. Raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Fi'il mudhari' selamanya dibaca rafa ketika disepikan dari i'rab nasab dan i'rab jazm. Ketika disepikan dari i'rab nasab dan i'rab jazm. 100 tepuk tangan untuk saudari Mbak Maya. Kok Mbak Soko Rahma ya, Mbak Rahma. Lali aku dipacai malah ayu-ayu pangling. Sampean Qur'ane sudah sampai berapa juz? Juz berapa? Ngapal nih Qur'an buatan? Ngapal nih sampai juz berapa? Pakai mic, Mbak Rahma. Sudah sampai juz berapa? Mike tinggo mike. Sampun selesai. Oh sampun selesai kok. Pun apal Quran katam mriti. Qur'ane katam apal nggih, apal pun bil hifdi nggih. 30 juz bil hifdi apal kitab Al-Ngimriti. Niku. Kita tawakne jenengan Bapak Ibu sing kersa golek mantu angkat tangan. Kira-kira iya. Kira-kira wani napa mboten? Apa wedi ditolak? Betul. Ya, kembali ke fi'il mudhari' tadi nggih. Jadi selamanya dibaca rofa. Terus i'rab rofa niku nggadahi tanda nggih. Coba sampean sebutkan tanda-tandane i'rab rofa napa mawon. Tanda i'rab rafa ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah, wawu, alif, nun ada 4. Dalilnya Lirraf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitul lamun hadif. muradnya Tanda i'rab rafa ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, nun. 100 untuk Mbak Rahma, kasih tepuk tangannya. Waline pundi waline? Bapak apa ibuke sing dugi? Pak Rois ibuke, monggo ngajeng mriki. Mriki ya, Bu. Bu, jenengan marem mboten gadah yoga ngeten iki. Alhamdulillah nggih. Nah niku lho, pun jos bonan garek nerusne. Tapi nek pengen sing ngajeng golek mantu isih ngenteni 2 tahun meneh ngenteni katam alfiah nggih. Mungkin nek sing ajeng sing purun mengke ngubungi kula. Kula gadah nomere. Nggih Bu. Niki ajeng mriki riyen nggih. Alhamdulillah niki ibuke rawuh. Nggih.
Pertanyaan selanjutnya niki isih urung cekap niki. Jadi ngetes ki ora sak pertanyaan kepenaan. Pertanyaan yang ketiga, tadi tanda i'rabnya sudah disebutkan, ada 4 dhammah, wawu, alif, nun. Coba sampean jelaskan dari setiap tanda tadi masuknya kepada kalimat apa saja. Coba dijelaskan, monggo. Dhammah menjadi tandanya i'rab rafa bertempat pada 4 tempat, yaitu 1. Isim mufrad, contohnya jaa zaidun. 2. Jamak taksir, contohnya jaa rijalun. 3. Jamak muannas salim, contohnya jaatil muslimatu. Yang terakhir, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai', yadribu. Wawu menjadi tandanya i'rab rafa bertempat pada asmaul khamsah, jaa abuka wa akhuka wa hammuka wa fuka wa hamuka wa dhumalin. 2. Jamak mudzakkar salim, jaa zaiduna. Alif menjadi tandanya i'rab rafa bertempat pada isim tasniyah, contohnya jaa zaidani. Nun menjadi tandanya i'rab rafa bertempat pada af'alul khamsah, contohnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, 100 kasih tepuk tangan. Lho, apal jepal ngono niku lho, Bu. Ora gur nadomane tok sampai ke detailnya. Satu persatu tanda apal kabeh. Ngoten niku. Ibuke sampun niku wong nggih. Nggih pun berarti ujian kangge sampean sudah selesai. Jadi iki perwakilan, iki sing kula tunjuk apa jenenge pertanyaan hanya 3 peserta yang nanti untuk menjawab. Jadi yang lain yo pun karena waktu nggih Pak Bu, waktune namung singkat niki. Ya sing lain dianggap bisa ya wis dikaper sing ngoten nggih. Pun nggih. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Oke, silakan nanti yang bisa langsung angkat tangan. Tadi i'rab rafa sudah, kita ke i'rab nasab. Coba sebutkan tandanya i'rab nasab, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ndi ora? Mbak Maya, nggih Mbak Maya niki. Mbak Maya, coba perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Inayah binti Bapak Muhammad Zaini dari Karya Tunggal Katibung, Lampung Selatan. Tandanya i'rab nasab ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, hadfu nun. Ada 5 ya, 100 untuk Mbak Maya. Dalilnya sekarang, dalilnya kepiye? Linnas bi khamsun wahya fathatun alif kazaka nunung sabitul lamun hadif. Oke, 100 untuk Mbak Maya. Kasih tepuk tangannya. Wih, apal yo ansak nagomane paham ya. Dilanjut. Iki wau pun ada 5 tandane napa mawon? Fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Coba sampean jelaskan satu persatu, masuknya kemana saja? Dari fathah. Fathah menjadi tandanya i'rab nasab, bertempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, contohnya ra'aitu zaidan.
Jamak taksir contohnya ra'aitur rijala. Jamak fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibu wa lam yattasil bi akhirih syai'. La yadriba. Alif menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada asmaul khamsah. Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamalin. Kasroh menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada jamak muannas salim. Ra'aitul muslimati. Ya menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada isim tasniyah. Contohnya ra'aitu zaidaini. Jamak muzakkar salim. Contohnya ra'aitu zaidina. Hatfunun menjadi tandanya i'rab nasab bertempat pada af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani hatfunun membuang nun. Mana tanda membuang nunnya? Contohnya layyaf'ala lan taf'ala layyaf'alu lan taf'alu lan taf'ali. Layyaf ngala. Jadi di gua nune. 100 untuk Mbak Maya. Ya apal kabeh. Ada nomor HP Mbak Maya? Kok tak golekne. Lho kaya ngono kuwi lho. Qur'ane sudah sampai mana? Pun katam dereng? Dereng. Sampai juz berapa? Alhamdulillah juz 17. 17. Artinya ya sudah separuh lebih. Kali ini lho. Santri sing ya Qur'ane ya apal, kitabnya pun juga apal. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ketoke ngapalke Quran kuwi iki abot 30 juz, ternyata isih iso ngapalne kitab. Ngoten niku. Iki ibuke pundi? Bapake, apa ibuke waline pundi? Ibu asmane Ibu sinten? Siti Khoriyah saking Kalianda. Niku putrine jenengan sampun kados ngoten niku. Marem mboten Bu? Alhamdulillah nggih. Niki nek ajeng mang nyukani apresiasi ajeng monggo nika. Iya apa maju napa jenengan munggah mawon mriku. Monggo. Tes sing kedua nggih sampun sekampun memenuhi syarat dadi ajeng munggah alfiyah niki pun siap bonan. Kangge selajengipun Bapak Ibu niki mbok menawi dari Dewan Asatidz yang mau memberikan pertanyaan monggo niki mana beda Dewan Asatidz. Pak Sis ajeng boten pundi teng wingking nika Pak Sidik, Pak Daham. Alah dorawani. Bon kita lanjut pertanyaan yang terakhir yang ketiga. Dari i'rab rofa sudah, i'rab nasab sudah, kita merambah ke i'rab jazm, i'rab jar. Pertanyaannya, sebutkan tandanya i'rab jar. Yang bisa silakan angkat tangan. Iki cah lanang kok meneng wae iki kok ngantuk apa piye, Kang? Ora enek sing wani angkat tangan sampe tak enteni jane iket mau iki. Sapa Mbak Rizka? Rizka, monggo perkenalan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maulina Putri binti Bapak Yasir dari Pugung Raharjo, Kampung Udik, Lampung Timur. Silakan dijawab. Sebutkan tandanya i'rab rafa. Tanda dari i'rab jar I'rab jar ya. Tanda dari i'rab jar ada 3, yaitu kasroh, ya, fathah. Dalilnya alamatul khufdil lati bihandobat kasrun wa ya'un summa fathatun faqad. Muradnya tanda i'rab jar ada 3, yaitu kasroh, ya, fathah. 100 untuk Mbak Rizka. Kalau pinter-pinter loh langsung meriti iki. Tak kira wingi ora tenanan le kok apalan. I'rab jar tandanya ada 3. Iki waline pundi waline? Bu. Po Bapak monggo ngajeng. Pertanyaan selanjutnya. Monggo Bu. I'rab jar tandanya ada 3, kasroh, ya, dan fathah. Coba jelaskan dari tandanya tadi. Bu, niki yogane jenengan, ikan tak jenengan tak sukani. Napa niki? Pertanyaan kangge anak jenengan. Jadi i'rab jar niku tandanya enten 3, kasroh, ya, fathah. Niki ajeng kan nyebutne sedanten napa setunggal mawon? Kasrohe mawon napa yae mawon? Sedanten. Oh nggih sedanten. Monggo dijelaskan satu persatu tandanya. Kasroh menjadi tandanya i'rab jar bertempatan pada 3 tempat, yaitu isim mufrad mungsorif, contohnya marartu bi zaidin. Jamak taksir mungsorif, contohnya marartu birijali. Jamak mu'annas salim, contohnya marartu bil muslimati. Ya menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, contohnya marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin. Isim tasniyah, contohnya marartu bi zaidaini. Jamak muzakkar salim, contohnya marartu bi zaidina. Fathah menjadi tandanya i'rab jar bertempat pada isim ghair mungsorif, contohnya marartu bi ahmada wa masajida. Ya 100 untuk Mbak Rizka. Ora enek sing salah sama sekali lu ya kaya ngono kuwi. Mbak Rizka liapalan berapa tahun? Berapa tahun? Ya kur setahun ya mriki ya. Setahun. Qur'ane sudah sampai mana? Qur'ane sudah khatam? Nggih. Alhamdulillah sampun. Sampun katam Bu, jenengan yogane sampun katam Quran. Jadi niki yogane jenengan pun apan Quran, kitab mriti nggih sampun apal katam. Dadi pun saged munggah teng Alfiyah. Monggo lajeng memberikan apresiasi kangge putranipun, monggo silakan teng panggung. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dadi saking kula kangge ujian lare-lare nguji kompetensinya sampun cekap. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab Khatmil Quran bin Nadri, metode Yanbu'a.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Langsung mawon berhubung wekdal sampun siang, dados niki mungkin boten dangu. Niki lebate nyon kapitan kuwatah. Niki jane kuwatah sing ahli Quran punan niki nggih mungkin saumpami wonten ingkang boten pas nyuwun dikoreksi nggih Bu nggih, Ibu Nyai nggih. Langsung mawon lepate niki asine iki senes tugas kula niki asine tugas Ibu Nyai Hajah Hayatul Musyawarah saking Pondok Pesantren Ibadur Rahman sak menika dereng rawuh nggih niki enten perwakilan ngoten. Terus niki kula nyukani pertanyaan, biasane wonten sing nyukani hadiah mboten Bu Nyai? Wonten nggih. Niki sing nyukani sinten nggih? Wali napa Bu Nyaine? Lek kula ya terus kula sampun kula bagekne wau dalu acara mauludan kuwandel sak menten, tapi nggih kalih wuan. Ngoten nggih. Niki berarti monggo wali nggih sing badhe nyukani hadiah nggih. Oh nggih. Siap nggih Bu nggih? Monggo Mbak Jani kula sampun ngetes niki pun ngertos pun dewe sampun ngetes alhamdulillah suwai sedanten. Ngoten nggih. Siap nggih Mbak nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Sedanten langsung sedanten. Apa yang dinamakan ikhtilas buarang abata? Alhamdulillah seduwanten leres. Berarti niki enten pinten niki sing tampil niki? 22. Berarti setiap wali mungkin nyukani hadiah. Sebab pertanyaan jawabnya seduwanten leres ngoten. Tak tingali nggih mboten ten sing mendel seduwanten muni. Niki selanjutnya nomor sedanten pinter bingung tadi. Nomor 2. Berdiri Mbak, monggo perkenalkan namine binti. Siap-siap yang sepae, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmadani binti Bapak Romadi, asal dari Margasari, Sukamungudik, Lampung Timur. Coba sebutkan ada berapakah dalam Al-Quran kalimatnya itu bisa dibaca ibdal dan bisa dibaca tasyhil. Yo, sebutkan ada berapakah kalimat yang boleh dibaca ibdal dan boleh dibaca tasyhil. Kalimat yang dapat dibaca ibdal atau tashil ada 4. Tashil ada 3. 1. Langsung persiapkan, selainnya boleh angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sinten yo sing nomor 7. Jane saged kok Mbak Dewi ngene niku Bu. Niku bermeleng nggih menawi mi anu ndredeg niki. Jane pun saged estu saged kok. Ngebleng nggih Mbak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aulia Rahman binti Bapak Abdurrahman, asal Teluk Betung, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Tepuk tangan untuk Bandar Lampung. Monggo.
Pertanyaan ulang lagi. Jane pun buwanter lho. Ngaten iki jane enggak oleh diulang lho. Berarti nilai berkurang. Oke, kalimat yang boleh dibaca ibdal dan boleh dibaca tasyil ada berapakah dalam Al-Qur'an? Ada 3. Sebutkan 1. 1. Al-ana Allahu adzakaraini. Coba bagaimanakah cara membaca Allahu dibaca tasyil? Allahu boleh dibaca tasyil. Allahu atau ibadal. Allahu. Tasyil ialah membaca hamzah. Membaca hamzah. Membaca rokat. Boleh yang sepai badai marai monggo. Monggo. Loh, biasanya yang sepah ke sing ahline kok dibaca. Monggo. Yang sepai pundi nggih? Kok pengen semerep. Monggo badhe diwarai angsal Bu. Monggo. Tasyil iyalah Mbak, monggo. Tasyil iyalah. Niki waktu terbatas loh. Dalam? Oh, boleh nomor 10 tasyil iyalah. Tadi kurang sempurna, cara membaca tasyil kurang sempurna. Ya, nomor 7 dipelajari lagi cara membaca tasyil. Tasyil ialah membaca hamzah di antara hamzah dan alif. Kalimat yang harus dibaca tasyil di Al-Quran hanya ada 1, yaitu a'jamiyun. Hamzah yang kedua harus dibaca tasyil. A'jamiyun terdapat pada surah Fussilat ayat 44 juz 24. Tadi kalimat Allahu coba disempurnakan. Tadi Mbak nomor 7 tadi kurang sempurna untuk melafatkan Allahu. Dibaca tasyil. Ini Bandar Lampung juga ya kayaknya ini ya. Yeah. Ya, okay. Allahu boleh dibaca tasyil. Allahu atau ibadal. Allahu. Tepuk tangan untuk Bandar Lampung. Nomor 7 10 ini Bandar Lampung seduanten niki. Kok mboten ten sing maju to tiyang sepahe. Kula mboten boten amplop Ibu. Monggo. Berarti teng wingking berarti guwedhi Mbak Dopresi, Mbak. Nggih. Niki nyuwun sewu lepati Bu Nyor badhe nyukani pertanyaan. Monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pun berhubungan niki wekdal sampun siang. Abah Yai sampun rawuh, niki mungkin saumpami wali sing mboten muwarem monggo katuran dites piyambak-piyambak teng griya nggih. Disukani hadiah seduwanten monggo. Ini badhe sing nyukani hadiah saking Bu Nyai Arifah. Ya alhamdulillah barokah niki. Dibagi mawon, dibagi untuk yang napa seduwanten kan sedanten. Sumpun tumbas nek mie ngoten sak sendok-sendok mboten napa-napa. Alhamdulillah cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Bintang syahadah. Selanjutnya penyerahan bintang syahadah dan bintang pelajar. Perlu kami sampaikan di sini bahwa ananda yang nanti akan mendapatkan bintang syahadah adalah ananda yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang cerdas, pintar,
Ulat memiliki akhlak yang sangat baik dan taat kepada guru. Dan Ananda yang mendapatkan bintang pelajar adalah Ananda yang sebenarnya memiliki kemampuan di bawah teman-temannya. Tapi karena keuletan, kesabaran, ketekunan, dan keikhlasannya, Ananda tersebut dapat duduk di sini tasyakuran khotmil Quran bin Nadri bersama dengan teman-temannya yang sebenarnya memiliki kemampuan di atas Ananda tersebut. Dan inilah bintang syahadah. Hadirin, sejenak kita saksikan di antara 22 bintang yang ada di hadapan hadirin sekalian. Ada satu bintang yang paling bersinar, dia bak bintang cemerlang, yang tak akan takut akan gelapnya rintangan. Dia selalu optimis sekalipun ada dalam pusaran sumber badai. Dia setegar batu karang dalam mempertahankan cita-citanya. Yang meraih bintang syahadah adalah Ananda Haris Fajri Ramadan, putra dari Bapak Slamet Isnaidi. Kepada kedua orang tua dari Ananda Haris Fajri Ramadan, kami haturkan untuk naik ke atas pentas. Kepada Ibu Nyai Umi Habibah MPD Al-Hafizah untuk bersedia memberikan penghargaan bintang syahadah kepada Ananda tersebut. Arti lambang bintang syahadah, inilah gambaran wujud penyandang ilmu. Ilmu adalah keluhuran, ilmu adalah pemahaman bulat, ilmu adalah kekuasaan. Kehadirannya ibarat pengusir kehidupan dunia yang makin guntai. Dengan pribadi-pribadi semacam inilah, suatu bangsa dapat bangkit dari tipu umatnya. Suatu umat dapat meraih kejayaan yang tinggi. Dimulai dari pemasangan mahkota. Dari mahkotanya terpancar cerminan aktivitas rasa dan rasio yang berkualitas tinggi. Dengan pembuktian yang bulat, ia berusaha memperluas persepsi cakrawala, pandangan yang universal dalam kerangka 4 dimensi hidup. Namun ia selalu sadar bahwa seluruh prestasi ilmiah yang diraihnya harus diabadikan secara elastis dan penuh rasa hormat, sehingga dapat bergelayut menyelantai wawasan juara. Kiranya yang menjadikan bagaikan roda-roda pemutar sejarah yang menjelajah setiap hamparan persada pertiwi. Pemasangan baju kebesaran. Lihatlah warna hitam yang mendominasi seluruh penampilannya. Bukan lambang sulaman hati dan gelapnya hati. Bukan kata jiwa yang pesimistis. Dia adalah pribadi yang teguh dan tangguh. Dalam bungkus kesederhanaan, ialah sosok personal yang kokoh akan semangat belajar. Getaran hidup yang takkan pernah takut dihujat dan takkan pernah legang dipanah. Dengan kemampuan dirinya lah ia akan terampil problema kehidupan dalam modus apapun. Penyerahan tongkat. Tongkat tiada kesulitan tanpa pemecahan, tiada masalah tanpa penyelesaian. Dihadangnya setiap tantangan dengan luapan darah kesatria. Sepenuh hati ia yakin bahwa sukses hanya bisa diraih dengan kebenaran yang hakiki. Hidup adalah tantangan dan perjuangan, bukan pembukuan, bukan bayang-bayangan yang tanpa arti. Dengan tajam ditebasnya lembaran-lembaran bergiliran, peristiwa hidup ditebasnya setiap rintangan penghalang. Selanjutnya, penyerahan cindera mata. Cindera mata yang didekapnya, suatu penghargaan atas kemauan yang kuat untuk bangkit dengan jiwa yang merdeka, menghancur leburkan kaku kebodohan, akar-akar yang mendumbus ke dalam jiwa,
membangun mercusuar yang tinggi menjulang dan mengangkat panji-panji kesuksesan. Kesantunan yang ia tegakkan akan bersinar menghiasi bumi dan memeluk langit di jagat ini. Dialah manusia yang paling bahagia karena agama dan etika, meskipun tak berhias permata, emas dan mutiara yang menghiasinya. Ialah manusia luhur, citra yang sanggup membimbing bangsa. Ialah tunas harapan bangsa. Selanjutnya, penyerahan bintang pelajar. Bintang pelajar yang akan diraih oleh Ananda Raisyatul Hasanah, putri dari Bapak Sugadi, akan mendapatkan bingkisan yang akan diserahkan oleh Ibu Nyai Umi Habibah MPD Al-Hafidhoh. Kepada Wali Ananda Raisyatul Hasanah diperkenankan naik ke atas panggung kemuliaan. Kepada kedua orang tua, Ibu Nyai Umi Habibah MPD Al-Hafidhoh dan Ananda dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin, itulah tadi prosesi khutmil Quran bin Nadri. Semoga Ananda yang telah ditasyakuri pada pagi hari ini akan menjadi generasi Qurani yang solih dan solihah, serta membanggakan dan mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan syahadah. Untuk para khotimin khotimat, dimohon untuk berdiri sejenak. Inilah khotimah 30 juz bil hifdi angkatan kelima. Ainul Latifah binti almarhum Kiai Haji Muhammad Husnan Hadi
Sukaraja 3, Marga 3, Lampung Timur. Marilah kita saksikan bersama penyerahan syahadah secara simbolis kepada para khotimin khotimat, penyerahan yang akan dilakukan oleh Ibu Nyai Umi Habibah MPD Al-Hafidhoh dan Abah Yai Ali Mustafa MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Quran. Inilah khotimat 30 juz bil hifzi angkatan kelima. Ainul Latifah binti almarhum Kiai Haji Muhammad Husnan Hadi, Sukaraja 3, Marga 3, Lampung Timur. Rizky Nuliasari binti Bapak Wardi Suito, Purwo Kencono 2, Sekampung Udi, Lampung Timur. Ardila Evi Yofianti binti Bapak Parianto, Gunung Terang 3, Labuan Ratu, Lampung Timur. Rasita Dewi binti Bapak Muhammad Juwaini, Negeri Agung Marga 3, Lampung Timur. Irfani Fatimah binti Bapak Misdianto, Hargomulyo, Sekampung, Lampung Timur. Reza Agustiani binti Bapak Ansori, Pugung Raharjo, Sekampung Udi, Lampung Timur. Kepada para khotimin khotimat diberi silakan duduk kembali. Sungkeman. Kami mohon hormat berkenan untuk naik ke atas panggung utama mendampingi putra-putri tercinta yang pagi ini telah purna menjaga kalam-kalamnya. Kepada Ibu Nyai Husnul Khotimah dan perwakilan dari almarhum Kiai Haji Muhammad Husnan Hadi selaku orang tua dari Ananda Ainul Latifah. Kepada Bapak Wardi Suito dan perwakilan dari almarhumah Ibu Sainah selaku orang tua dari Ananda Rizky Nuliasari. Kepada Bapak Parianto dan Ibu Jumiati selaku orang tua dari Ananda Ardila Evi Yofianti.
kepada Bapak Muhammad Juwaini dan Ibu Siti Nurhayati selaku orang tua dari Ananda Rasita Dewi, kepada Bapak Ansori dan Ibu Saminem selaku orang tua dari Ananda Reza Agustiani, serta kepada Bapak Misdianto dan Ibu Siti Munawaroh selaku orang tua dari Ananda Irfani Fatimah. Hadirin yang kami muliakan, di pagi yang bertabur rahmat ini, sejenak mari kita tundukkan hati dan pandangan kita. Kita berikan ruang waktu yang paling syahdu bagi para khotimat untuk menyematkan mahkota dan memuliakan dua insan yang wujudnya adalah kepingan syurga di dunia. Untuk para khotimat, pagi ini adalah pagi kemenanganmu. Namun ketahuilah, mahkota yang ada di kepalamu saat ini takkan pernah bercahaya tanpa tetes air mata dan doa dari mereka yang kini duduk di hadapanmu. Perlahan turunkanlah pandanganmu, langkah kakimu, bersimpuhlah dengan penuh tawadu di hadapan surga duniamu. Ibundamu genggam erat kedua tangan yang kini mulai menampakkan gurat usia itu. Ciumlah punggung tangannya dengan penuh kelembutan. Rasakan betapa hangatnya tangan yang sekian tahun lalu dengan penuh cinta membelai kepalamu. Tangan yang tak pernah lelah mengadah di sepertiga malam, merayu Allah, menghibah dalam isak tangis doanya, hanya agar engkau senantiasa dijaga oleh Sang Maha Penjaga. Tetap lekat-lekat wajah kedua ibumu. Beliaulah wanita yang 9 bulan lamanya menanggung beban demi beban yang meregung nyawa, membiarkan darah dan air matanya tumpah ke bumi demi mendengar tangis pertamamu. Beliau yang merelakan waktu tidurnya terampas dan dengan derai air mata yang disembunyikannya, beliau melepaskanmu, menitipkanmu ke pondok pesantren Tahfidul Quran Darul Quran ini, tega menahan rindu semata-mata demi melihat putrinya kelak menjadi penjaga kalam ilahi. Pagi ini tumpahkanlah air matamu di pangkuannya. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam, Ibu, maafkan aku. Maafkan lisan ini yang pernah meninggi. Maafkan keegoisanku yang menorehkan luka di hatimu. Terima kasih, Ibu. Mahkota yang kusembahkan pagi ini
belumlah sebanding dengan setetes air susu dan air matamu. Ridhoilah aku, Bu. Ridhoilah aku, agar kelak di yaumil akhir Allah mengizinkanku memakaikan mahkota cahaya yang sesungguhnya di kepalamu. Peluklah ibumu erat-erat, bisikan ke telinganya, aku mencintaimu, Ibu. Aku mencintaimu, Ibu, karena Allah. Kini para khotimat beralihlah perlahan, bersimpuhlah di hadapan pahlawan yang cintanya seringkali tak terucap oleh kata ayahandamu. Bagi Ananda yang ayahandanya telah tiada, peluklah bayangannya dalam doamu yang paling dalam. Yakinkan beliau tersenyum bangga melihatmu dari alam sana. Pegang kedua tangannya, raba telapak tangan ayahmu. Terasa kasar, bukan? Ya, kekasaran itu adalah tak saksi bisu dari kerasnya hantaman dunia yang ia taklukkan demi menghidupimu. Keringat dan peluh yang menetes dari tubuhnya telah menjelma menjadi rezeki halal yang mengalir darah-darahmu. Keringat itulah yang menjadi energi bagimu untuk menghafal ayat demi ayat Al-Quran hingga genap 30 juz. Lihatlah garis-garis kelelahan di sudut matanya yang kini basah oleh air mata bahagia. Lihatlah helai rambut putih yang mulai bermahkota di kepalanya. Usianya telah banyak terkuras untuk memastikan engkau bisa berdiri di panggung kehormatan pagi ini. Di luar sana, namamu selalu menjadi cerita kebanggaan yang tak henti-hentinya ia sebut. Putriku kini seorang hafizah. Tundukkan kepalamu di pangkuannya. Mintalah ampun atas segala tuntutanmu yang terkadang membebani pundaknya yang mulai rapuh. Mintalah ridhonya agar engkau dikuatkan untuk meneruskan perjuangan para masyayikh, untuk menjaga dan mensyiarkan Al-Quran dimanapun kakimu berpijak. Dekap erat tubuh ayahmu sekuat yang engkau bisa. Bisikan ke telinganya, Ayah, terima kasih telah menjadi tameng pelindungku. Aku ingin terus bersamamu, bergandengan tangan menembus pintu surganya kelak. Aku mencintaimu, Ayah. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah merahmati pelukan cinta antara anak dan orang tua pada pagi hari ini. Semoga hafalan 30 juz ini menjadi syafaat dan ridho ayah ibu, menjadi jalan terbukanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para khotimat, silahkan kembali duduk di antara ayah dan ibumu tercinta. Hadirin rahimakumullah, cahaya Al-Quran takkan pernah berdengar tanpa lentera dari para guru. Kami mohon kepada Ibu Nyai Umi Habibah agar berkenan menetap sejenak untuk menerima mahkota penghargaan.
Ibu, Engkaulah mata air yang menghapus dahaga kami saat kami tertatih mengeja ayat-ayatnya. Tanpamu kami takkan pernah ada di titik ini. Senandung nada yang kami lantunkan takkan memiliki ruh tanpa hadirmu. Sebaris demi baris ayat yang kami rampungkan takkan terwujud tanpa kesabaran dan perjuanganmu. Ibu, maafkan kami para santrimu yang kadangkali abai akan peringatanmu, yang masih acuh akan nasihatmu. Maafkan kelalaian kami dalam memegang tongkat amanah, dan maafkan ego kami yang masih labil ini. Engkau adalah lentera masa depan kami, suri tauladanmu Mbak Ibunda Khadijah, melukiskan gambaran nyata bagi kami tentang bagaimana menjadi wanita yang berbakti pada jalan ilahi. Terima kasih Ibu telah menjadi penyambung cinta kasih dari orang tua kami. Terima kasih atas doa yang tak putus, teguran yang meluruskan saat kami hilang arah, dan ridho yang meneguhkan langkah kami hingga kami tiba di pagi yang mulia ini. Ya Allah, lindungilah beliau, Abah Yai Ali Mustafa, Ibunya Umi Habibah, serta seluruh dewan asatidz. Ya Allah, curahkanlah ridho dan kasih sayangmu kepada mereka di dunia hingga ke syurgamu kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada para khotimah dipersilakan untuk kembali ke tempat, dan ibunya Umi Habibah dan Abah Ali Mustafa, kami menghaturkan ribuan terima kasih. Kami mohon perkenannya untuk kembali ke tempat yang telah